Saya untuk pakan itu pernah membuat sendiri, istilahnya membuat sendiri dari lingkungan-lingkungan sekitar rumah. Itu kalau protein masuk, kalori masuk, tapi di sini yang saya tanyakan terlalu banyak anti nutrisinya. Di sini kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi anti nutrisi tersebut agar si unggas itu lebih maksimal untuk pencernaannya. Iya. Terus yang kedua, untuk pemberian feed suplemen dan feed aditif itu baiknya itu diberikan berapa hari sekali, atau sehari, atau setiap hari, atau beberapa hari sekali. Dan itu pencampurannya apa boleh misal digabung menjadi satu. Terus yang ketiga, kalau di peternakan saya itu kalau waktu di musim panas itu untuk menghindari panting, istilahnya head stress, itu saya kasih soda kue dan asam sitrat. Itu pengaruhnya kira-kira di unggas mungkin bisa dijelaskan. Terus yang keempat ini waktu musim hujan, kalau pemikiran saya itu banyak bakteri-bakteri terutama di air minum. Kira-kira itu bagaimana cara mensterilisasinya. Terus yang terakhir, untuk pengobatan penyakit yang terkena virus atau bakteri itu perlakuannya bagaimana? Mungkin dari bapak-bapak punya masukan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wita ya. Oke. Terima kasih. Yang pertama masalah anti nutrisi ya. Anti nutrisi itu memang terutama ada pada bahan-bahan yang nabati. Ya. Misalnya singkong ya. Itu ada HCN-nya, kemudian ada biji-biji, ada gosipol dan sebagainya ya. Nah, anti nutrisi itu akan menjadi tidak aktif, bukannya hilang loh ya. Dia tidak aktif, tidak berpengaruh ke titiknya kalau kita panaskan. Ya. Jadi 80 derajat ya. 60 mungkin juga bisa ya. Itu dia akan menjadi tidak aktif. Meskipun barangnya masih ada. Anti nutrisi itu dia mau berubah, mau kemana nggak akan hilang, tapi dia akan tidak aktif. Tidak ada efek negatifnya. Kalau difermentasi gitu Pak, bagaimana? Difermentasi kita nggak yakin ya bisa hilang. Tapi ada beberapa laporan yang melakukan. Tapi kalau pemanasan itu pasti. Jadi kalau misalnya sebelum difermentasi kena panas, dia sudah hilang. Jadi yang menghilangkan itu panasnya, bukan fermentasinya. Ya. Oke, kemudian yang kedua masalah feed aditif ya. Iya. Kalau feed aditif yang dimaksud itu apa? Feed aditif, misal probiotik. Oke, jadi kalau probiotik, prebiotik ya, itu sebenarnya adalah kebutuhan harian sebenarnya. Ya, kebutuhan harian, sehingga memang penambahannya itu setiap hari. Ya, beda halnya dengan antibiotik. Kalau antibiotik itu bukan feed aditif, karena selama ini ada kekeliruan di sana. Ya, orang mengkelompokkan antibiotik itu feed aditif sehingga diberikan setiap hari, justru itu salah. Antibiotik itu hanya diberikan kalau ada indikasi sakit. Ya, misalnya gejala klinis sakit, ya, ayamnya lesu, kemudian makannya berkurang dan sebagainya, itu adalah gejala klinis kalau dia akan sakit, sehingga baru diberikan antibiotik. Tapi kalau yang Mas Dipta maksudkan itu adalah probiotik dan sebagainya, itu diberikan setiap hari. Ya, karena dengan pemberian setiap hari, apalagi sejak awal, dia akan membangun imunitas, kekebalan. Ya. Kemudian yang ketiga itu masalah apa tadi? Pemberian asam sitrat dan soda kue. Itu dua hal kalau menurut saya ya. Soda kue itu basah, asam sitrat asam. Jadi memberikannya bersamaan itu malah dipertanyakan kalau saya bilang ya. Satu basah, satu asam untuk apa gitu. Yang baik itu mungkin soda kuenya dihilangkan, asam sitratnya diteruskan. Karena apa? Karena asam sitrat ini merupakan salah satu acidifier. Acidifier itu adalah zat yang bisa menurunkan keasaman di dalam saluran pencernaan. Seperti halnya ini cuka apel, pernah mungkin dengar ya? Cuka apel itu
akan menyebabkan pH ataupun keasaman di saluran pencernaan itu akan turun, dan itu akan bakteri-bakteri patogen yang menyebabkan penyakit itu akan terhambat, tidak mati tapi terhambat. Kalau antibiotik kan mematikan, tapi kalau acidifier menghambat, sehingga dia akan kalah dengan bakteri BAL ya, bakteri asam laktat dan seterusnya ya. Jadi kalau saran saya, soda kuenya dihilangkan, asam sitratnya masuk ya. Kemudian yang keempat apa tadi, ada 5 ya? Iya, sterilisasi air minum. Oke, kalau sterilisasi mungkin lebih baik kalau memang pada saat ini ya, mungkin ya digodok saja, dididihkan. Kalau didih kan 100 derajat ya. Oh ya. Itu. Biasanya pemberian itu terutama adalah kalau air minum itu akan dicampur. Saya dengan vaksin gitu ya, sebaiknya memang airnya itu steril. Makanya biasanya kalau saya ya penelitian itu saya menggunakan aqua gitu loh, ya, untuk mencampur dengan vaksin kalau lewat air minum. Jadi tidak perlu mensterilisasi air setiap hari, tidak usah. Jadi penggunaan air yang disteril itu hanya pada saat mau dicampur dengan vaksin misalnya, itu saja. Ya. Kemudian yang terakhir apa Mas? Perlakuan untuk ketika entok itu terkena jenis penyakit virus dan bakteri. Oke. Kalau penyakit, saya bukan ahli penyakit terus terang aja ya, Bu Rosita harusnya yang dokter hewannya. Tapi setahu saya pernah belajar imunologi ya. Kalau penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak ada obatnya. Kalau sudah kena ya sudah, ya. Virus itu harus dicegah. Ya, seperti halnya corona itu tidak ada obatnya. Jadi yang dikuatkan itu adalah imunitas kita. Ya, jadi kalau sudah virus, flu gitu ya, avian influenza tidak ada obatnya sebenarnya. Makanya ada vaksinnya. Jadi vaksin itu adalah pencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang ada obatnya itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, koksidiosis misalnya, itu ada koksidiosis gitu. Tapi kalau yang disebabkan oleh virus, kalau sudah kena ya sudah, hanya dia dikarantina, diperbaiki biosecurity-nya itu saja kalau bisa. Jadi kalau sebaiknya memang menjaga biosekuritas untuk mencegah kena penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau sudah kena avian influenza, kemudian apa lagi ya, ND, ya itu udah sulit. Makanya sebaiknya kalau virus itu dicegah, makanya ada vaksin. Jadi yang bisa diobati itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kalau virus nggak bisa diobati, tapi hanya bisa dikarantina, kemudian diperkuat imunnya supaya dia akan ada kesembuhan dari dalam gitu. Tapi kalau dari luar nggak ada obatnya. Setahu saya begitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tika. Yang lainnya monggo Bapak-bapak, kita silakan kalau mau menambahkan jawaban silakan ya. Pak Budi, saya punya pengalaman apa? Nggak apa-apa Pak, saya juga belajar di sini. Iya sih. Ya mungkin untuk kelas-kelas tanya jawab dan seperti ini kami mungkin kita bisa mengadakan kelas lewat Zoom kalau Bapak Ibu berkenan. Ya. Kalau misalnya. Jadi gini maksudnya Bu Aziza ya. Kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin suatu saat Bapak Ibu bisa saya share Zoom link ya. Jadi bikin kelas tapi Bapak Ibu tetap di rumah masing-masing begitu. Nanti saya kirim linknya, Bapak buka. Nanti saya juga hadir di dalam Zoom itu, kemudian nanti kita bisa berkomunikasi. Jadi masing-masing di rumah sendiri gitu. Jadi kalau usah datang seperti sekarang, ya yang penting ada internetnya, gitu. Ada kuotanya gitu. Ya, kalau memang dimungkinkan begitu, kita akan buatkan linknya, ya karena kita grup riset ini ada punya Zoom sendiri gitu. Kita punya Zoom link sendiri, jadi misalnya kalau memang diperlukan, misalnya ada ya katakanlah diskusi gitu ya, kita bisa nanti diskusi ya, seperti kuliah nanti loh, kita kan kuliah online ya seperti kuliah nanti kira-kira apa materi yang dibutuhkan, kita bisa bikin Zoom, kemudian nanti kita rekam gitu, jadi bisa diulang-ulang kembali. Dan kami sudah punya web sendiri. Tadi saya mau menambahkan sebenarnya, kami punya web sendiri
kemudian punya Zoom sendiri, dan kami biasanya kalau kelas-kelas dengan peternak itu kami masukkan ke YouTube, jadi bisa di YouTube, linknya. iya. Itu kami punya YouTube channel sendiri, nanti bisa diulang-ulang. Di kelasnya itu bisa direkam apa saja, siapa yang nanya jawabannya seperti apa, bisa diulang nanti suatu saat, buka YouTube. Karena kita bikin di Kedawung, ya bikin di Kedawung itu tentang kewirausahaan, kemudian bikin di Selorot tentang telur asin ya, telur asin. Oh iya, di Tajinan lomba ya, kan macam-macam, orang silakan kalau apa yang dibutuhkan nanti kita bikin kelas gitu. Seandainya di luar kelompok ini pun bisa mengikuti kan gitu. Ya karena ternyata di sini kelompoknya bukan entok saja, ada ruminansia, ya, siapa ya, ada ruminansia gitu loh. Jadi misalnya nanti tentang kesehatan apa selain entok, mungkin kalau kita bisa memberikan, saya kira itu lebih mudah ya kalau misalnya ini nanti bapak ibu ya bisa langsung nanya kan gitu, walaupun berjauhan. Jadi kira-kira waktunya saja disepakati, kira-kira hari apa, jam berapa yang bapak-bapak bisa ikut semua gitu. Dan Supaya materinya semuanya apa. bisa ikut, jangan saya sampai sendirian ngomong itu loh, apa nggak ada. Ya. Apa kan dari rumah masing-masing bisa. Iya, jadi sambil ngomong sambil apa itu bisa gitu. Ibu-ibu bisa dasaran berdasarkan. Oh iya, biasanya kita ngajar tuh Ya, atasnya jilbabnya panjang gini, Bawahnya pendek ya. Dure, misalnya jalan deh. itu sering mahasiswa yang mau Mahasiswa juga gitu kok. Kadang-kadang mahasiswa, ayo sarungnya dicopot, sarungan gini loh. Sarungnya copot di sini. Anak itu sama aja kok. Ya. Ya oke, terima kasih Bu Aisyah atas tambahannya. Mungkin Bapak dan Ibu monggo kalau ada yang ditanyakan atau yang disampaikan, ya nggak harus pertanyaan, bisa usulan monggo ya. Jadi ini untuk Yang kebersamaan. diskusikan Oke. aja. Kami ya bukan praktisi masalah. Iya. Itu ini apa? Seandainya memang belum Zoom, mungkin bisa ini apa? Bikin WhatsApp group. Kemarin kami ada WhatsApp group dengan koperasi, sehingga buku-buku kemudian artikel koperasi olahan ya di apa namanya? OPS ya. OPS itu juga bikin grup sehingga apa produk-produknya nanti bisa di ini. Monggo kalau mau bikin grup nanti kita bisa ngobrol materi apa yang dibutuhkan, nanti kami carikan artikel-artikel ini yang mungkin bisa menambah pengetahuan. Oke, kalau tidak ada, itu Bu Aja yang melanjutkan. Maaf, ada satu lagi. Ya silakan. Di sini saya kan pakai probiotik bikinan sendiri dari bahan dasar cairan rumen sapi. Itu kira-kira kalau dimasukkan ke unggas bagaimana Pak? Ada kecocokan apa enggak? Kalau menurut saya kurang ya, karena lingkungan sapi sama lingkungan ayam itu beda. Tapi kalau isi rumen dibuat untuk mengolah pakan bisa, Buat fermentasi. tapi tidak dimasukkan ke, artinya cairan rumennya tidak dimasukkan ke entok itu. Jadi dibuat untuk mengolah pakan di luar. Oh iya. Ya. Yang diperlukan oleh unggas itu sebenarnya adalah bakteri asam laktat yang diperlukan. Tapi kalau di unggas, di ruminan, di cairan rumen itu ada bakteri asam laktatnya, tapi lebih banyak yang namanya itu trichoderma yang banyak. Dia mencerna serat ya, karena pakanannya sapi kan banyak seratnya. Gitu. Jadi kalau dimasukkan begitu, ya bisa dimasukkan, tapi tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Oh, Jadi yang pengolahan di luar. kalau untuk mengolah pakan boleh, misalnya mengambil cairan rumen kemudian buat diolah apa gitu ya, silakan gitu. Tapi kalau cairan rumen dimasukkan ke entoknya, menurut saya nggak ada manfaatnya. Gitu. Karena lingkungannya berbeda antara lambung sapi sama lambung unggas itu jauh berbeda gitu. Ya, kalau yang ruminan itu kan rumen dia, Rumen. ya rumen gitu. Kalau ini kan nggak ada rumennya, Nggak ada. lambungnya hanya satu saja gitu. Jadi jauh lebih sederhana lambung unggas dibandingkan dengan lambung sapi. Itu Mas Dita ya. Ya, siap. Makasih Pak. Ya oke. Silakan Bu Adian. Saya Pak, ya silakan Mas. sebelum tidak di inseminasi buatan, jangan bisa kembalikan lagi yang Excel tadi. Iki. Ya.
ya. Nah, di situ jadi buat 3 apa PK21, PK23 sama layar ya. Ya. Nah, itu saya pertanyaannya di PK21 itu digunakan umur berapa sampai berapa atau teknisnya seperti apa, intinya seperti itu. Jadi Ya. 3 sistem ini penerapannya nanti dilakukan seperti apa? Jadi gini, yang 23 itu adalah yang DOD, yang baru menetas itu. Starter lah. Oh, starter ya. Ya, starter itu yang paling tinggi ininya. Kemudian makin tua, grower lah katakan begitu, mungkin bisa kita turunkan 20-21. Gitu. Ya, sampai fase grower selesai, nanti kan ada yang pembesaran, ada yang layer gitu. Ini satu lagi yang kurang itu yang pembesaran. Yang pembesaran kita bisa turunkan 18 atau 17 gitu ya. Tapi berbeda dengan layer, karena di layer sini itu ada di kalsium fosfatnya banyak, di sini ada 4. Ya, ini 4%, 4 kilo nambahnya. Kalau kita bikin 100 kilo itu. Tapi kalau untuk pembesaran supaya dia bobot badannya naik, tidak perlu ada di kalsium sebanyak ini. Mungkin kita harus kurangi di kalsiumnya. Misalnya hanya 2 saja atau 1,5. Yang lainnya berarti kan supaya angkanya tetap 100, kita tambahkan yang lainnya apa yang kurang itu loh. Mohon maaf, Mas Mada. Mas Mada ya. Nyambung yang itu Pak ya. Yang mana? Yang 23 oke. di starter. Ya, Nah, yang 21 itu di lower. grower. Karena gini ya, kenapa saya buat bertingkat begitu? Karena memang saya ingin menyampaikan bahwa setiap umur klasifikasi starter, grower itu beda-beda gitu. Memang dalam prakteknya itu akan sulit, apalagi ngasih makan cuma sekian ekor itu akan ribet gitu loh. Ngapain sih bikin entoknya cuma 5 aja bikin starter, grower segala macam. Makanya kalau kita bikin secara bersama-sama itu lebih efektif. Sekali buat misalnya 500 kilo gitu, satu semua kelompoknya itu. Nanti sampai yang butuh berapa, ini butuh berapa, akhirnya kan habis gitu loh ininya. Ya, makanya saya berkeinginan sekali untuk membuat pakan secara berkelompok itu. Pertama harganya akan lebih murah, kemudian juga jenis pakannya sesuai dengan umur entoknya gitu loh. Kalau sekarang kan enggak, ngabisin waktu, ya kan? Bikin pakan sekali, mau anaknya, ibunya itu semua makannya kan gitu ya Bu ya. Betul Bu ya. Nggak mau repot masih dikit gitu. Itu waspada ya. Nanti tapi ini terus terang aja ya, ini contoh ya. Karena bahan pakannya bisa berubah, satu sesuai dengan yang ada di sini. Yang kedua, jumlahnya kita bisa berubah-ubah sesuai dengan harganya. Yang mahal kita turunkan, yang murah kita naikkan jumlahnya supaya tetap mendapatkan harga pakan yang murah. Jadi ini teknis perhitungannya saya sampaikan seperti ini, tapi nanti jenis pakannya apa, jumlahnya berapa, mau protein berapa, itu bisa dirubah-rubah gitu. Itu maksud saya. Ya. Jadi ini tidak fix harus 43 ya. Kita bisa rubah. Yang penting nanti total semua bahan pakan itu adalah 100 isinya, ya. 100 itu. Nggak boleh lebih, karena itu kan persen. Nggak ada 105%, nggak ada 100% itu 100. Gitu ya, Mas Mada. Oke, terima kasih. Pak tanya Pak. Ya silakan Bu. Yang lain tadi proteinnya berapa Pak? Yang mana? Layer. Yang layer 17. Oh 17. Ya, yang penting ini Bu, kebutuhan dari kalsiumnya ini, ya. Kalsiumnya kita tambah 4 kilo dalam 100. Kalau saya berpikir itu kalau persen itu bikin aja 100 kilo sehingga gampang. Kalau 4% berarti 4 kilo kan gitu ya. Kalau 10% 10 kilo gitu. Tapi kalau mau buat misalnya 13 kilo bisa, apa dikalikan dengan persen. Kayak kalsium itu ada batas maksimalnya ya Pak? Ya harus ini. Kalau misalnya kalau ayam atau itiknya itu untuk pembesaran nggak boleh banyak-banyak. Ya, karena dia pertama ya kalau buat dia kan harus ada dasarnya. Kita tambahkan untuk apa gitu. Karena ini kan ada alasannya. Karena ini ya bertelur, membentuk cangkang, cangkangnya itu adalah kalsium sehingga kita harus tambahkan kalsium gitu. Tapi kalau entoknya sedang tidak bertelur, ya jangan dikasih
kalsium banyak untuk apa gitu. Soalnya gini, Ya. kalau untuk daerah sini, Ya. selatannya Kali Brantas itu kan Iya. kandungan kalsium dalam airnya lumayan tinggi. Nah itu penggunaan untuk kayak layar gitu tetap harus menambahkan kalsium ini atau bukan? Terus pengaruh juga nggak ke pembesarannya? Ya, kalau sudah di airnya ada, ya, dia minum air kan, kalau saya perkirakan dia 2 kali daripada jumlah makanannya. Jadi kalau dia makan 200, kurang lebih minumnya itu sekitar 400 mili. Gitu loh. Nah, sekarang berapa kadar kalsium air itu? Setinggi-tingginya paling 0, sekian gitu loh. Karena air itu tidak boleh padatannya apa namanya ya, kadar padatannya tinggi gitu loh. Itu nggak sehat. Kalau misalnya banyak padatannya di air itu gitu loh, ya. Seperti halnya air laut gitu. Itu tinggi garamnya, kalau dikeringkan kan ada garamnya yang tersisa. Gitu. Demikian juga kalau ini kalsiumnya terlalu tinggi itu juga nggak bagus. Gitu. Justru airnya akan basah, ya. Airnya itu akan apa ya? Tidak normal kan pH air itu harusnya 7. Kalau terlalu banyak kapur, pH-nya jadi basah, malah nggak sehat untuk diminum. Kalau menurut saya gitu. Jadi ini ya bisa saja air itu mengandung kalsium, tapi kita perhitungkan kebutuhan kalsium itu dari pakannya, khusus untuk yang layer, ya. Tapi bukan berarti yang lain tidak membutuhkan, dia tetap membutuhkan, tetapi kita tambahkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Kayak sini saya cuma nambah 1. Tadi kan 4 ya Bu ya. Sekarang kita tambahkan cuma 1 saja karena hanya diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Itu Bu. Itu ya. Bapak ada pertanyaan monggo? Pak. Iki kula kan sebagai ketua PPLK. Ini ngeten ingkang kula alami rumiyin sing tahun lalu kan. Niku kebanyakan kula kan lagane lagan kandur tanaman singkong lah. Ya. Untuk menambah pakanan itu kan saya pakai daun singkong Pak. Ternyata daun singkong itu waktu itu saya beri untuk peneluran, maksudnya waktu bertelur saya kasih daun singkong, baru menetas jagung ya, baru menetas itu apa namanya itek masih anaknya hidrogen ini kok lemes-lemes ngoten niku Pak. Napa niku daun niku mengandung racun, napa mboten nek upamane mengandung racun itu bagaimana caranya untuk menghilangkan racunnya daun singkong. Ternyata kok nang anak niku kok mboten enten sing sehat. Ternyata kan saya teliti juga di rumah saya itu kan banyak daun singkong, kadang-kadang kan iman-iman Pak. Iya. Kecuali nek direbus itu mudah-mudahan pinten niki mboten enten racune, niku kan bahan mentah. Kalau ada racunnya itu bagaimana caranya untuk menghilangkan racun dari daun singkong. Iya. Ini Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya mungkin pertanyaannya sama seperti Mas ya, tentang anti nutrisi itu Pak. Jadi racun tadi kan anti nutrisi ya. Jadi kalau di singkong itu namanya asam sianida, ACN ya. Itu dia akan menyebabkan memang dia performanya itu akan kurang baik lah kalau dia banyak singkong daunnya Pak. Ya daunnya ya singkongnya, apalagi yang singkong pahit itu bahkan ada yang singkong pahit ACN-nya lebih tinggi lagi. Itu bisa digunakan ya supaya menghilangkan efek racunnya. Saya bilang anti nutrisinya tetap ada Pak. Cuma kita matikan itu dengan cara pemanasan. Makanya Bapak tadi sudah menjawab sebenarnya. Singkongnya itu direbus gitu ya, daunnya direbus itu akan menghilangkan dari efek racunnya itu Pak. Ya.
Jadi direbus atau dipanaskan kering gitu, itu akan menghilangkan efek negatif daripada ASEAN itu. Jadi kalau memang misalnya lebih mudah dijemur ya dijemur, kalau lebih mudah direbus ya direbus. Sehingga dengan cara memanasnya kadang gitu kan. Ya. Nah, ini ada lagi Pak. Untuk mengurangi dari makanan menambah. Nah, di sini kan udang itu kan sulit. Ya. Kalau saya itu kemarin saya pakai ulat Pak. Ulat. Itu kan bukan maggot, ya ulat. Itu ulat kandang tuh Pak, yang sudah dipelihara orang-orang yang banyak Pak. Nah, itu saya pakani untuk pengganti udang. Itu saya kasih ulat itu. Ternyata ini saya beli, ya saya kalau makan ya habis bruk, katakan itu Pak. Habis dapat ulat saya kasih semua pokoknya warung itu. Ternyata kelamaan itu kok ada penyakit itu kok mulak lari ke katakan kalau stres kalau son itu menimbulkan penyakit apa itu namanya akhirnya nah itu mulak sama katul cuma itu aja Pak. Dan itu maksudnya itu kebanyakan ularnya atau proteinnya kebanyakan bagaimana solusinya bagaimana Pak? Apa kebanyakan atau dikurangi Pak? Iya. Mungkin cara pemberiannya aja mungkin Pak. Apa memberikannya langsung segar begitu, itu akan berefek negatif ya Pak. Tapi sebaiknya kan dimatikan dulu gitu loh Pak, supaya dia tidak aktif pada saat dimakan itu. Kadang-kadang kan ya karena kalau tidak biasa Pak ya. Lain hanya misalnya kalau ayamnya diubah makan ulat itu karena dia sudah biasa gitu. Tapi kalau memang ini diberikan ya setiap hari apalagi, maka dia akan efeknya akan lebih kelihatan Pak. Jadi memang sebaiknya kalau mau memberikan ulat gitu ya namanya ya, itu bisa tapi harus mati dulu Pak ulatnya supaya tidak ada efek negatifnya. Tapi mengenai penyakit saya terus terang nggak tahu ya, terus terang aja Pak, saya bukan dokter hewan, saya Sini salah. Pak, kira-kira itu kalau diberi itu berapa sen, berapa nano Pak? Oh iya, Kalau itu sudah jelaskan. kayak kalau seperti halnya maggot gitu Pak ya, Ya. maggot itu maksimal paling 10% Pak, maksimal 10%. ya, supaya tidak efek negatifnya itu keluar gitu Pak. Tapi saya pikir nggak akan sebanyak itu Pak ya. Penambahannya berapa? Karena sulit kalau dalam satu karung ini cuma 3 hari masa ya mungkin mulai sekarang harus ini Pak ditakar lah ya, bisa jangan lebih dari 10% Pak, sehingga besok tambah lagi 10%, besok gitu loh Pak, jadi tidak sekaligus gitu. Tapi untuk penggemukan Pak itu coba Pak. Iya, karena proteinnya tinggi Pak. Tadi kan saya ada tentang ulat sutra yang sama itu. Ya, cuman harus diberikan kalau sudah mati. Ngeten nggih Pak? Iya, Terima kasih. Oke, Oke, kita ini ya pindah ke masalah TB. Ayo Bu Adia monggo. Saya bukan kantor hebat ya, tak saya Semangat Bu, semangat nih semangat 45. Saya semangat. Baik, Bapak dan Ibu, saya menyampaikan tentang inseminasi buatan pada itik dan entok. Karena sejarahnya saya belum pernah menemukan penelitian bahwa itiknya itu jantan, entok betina belum ada. Tetapi entoknya jantan, itiknya betina sudah banyak. Contohnya yang sudah melakukan IB pada TikTok ini adalah Beranggahan Kediri yang sudah melaksanakan secara rutin. Hanya saja semen, jadi bukan semen ya, semen bersih, tapi semen air mani
unggas ini berbeda dengan air mani pada sapi, kerbau, domba. Kami belum bisa membekukan dengan metode menggunakan nitrogen cair, masih susah mas, masih susah karena kita mencari formulasi pengencer yang pas sehingga nantinya kepinginnya itu seperti mentok atau bebek yang populasinya atau jumlahnya tinggal sedikit, yang seperti bebek Bali itu kan bebek lokal. Nah itu kita lestarikan supaya tidak punah karena persilangan. Saya sebetulnya kurang setuju dengan banyaknya persilangan. Ternak lokal itu akan habis diganti persilangan. Contohnya yang sudah rusak genetiknya itu terutama di Indonesia adalah sapi lokal. Mungkin jenengan kalau sekarang melihat sapi itu banyak sapi merah, jarang sapi putih. Nah, karena masyarakat itu senang kalau ternak itu bobotnya besar, nilai jualnya besar. Nah, itik dan entok pun juga kita lestarikan karena kita ini entoknya ini masih entok Manila. Maaf, itik Manila atau entok, jadi masih asli lokal Indonesia, belum ada persilangan di negara lain. Lanjut. Nah, ini namanya TikTok bukan joget ya Pak, tapi ini adalah itik dan entok. Mungkin yang punya aplikasi TikTok dulu itu idenya karena entok itu kalau lah megal-megol, kalau jalan lah megal-megol. Ya, namanya tahes combat, istilahnya orang Malang tuh tahes itu kan sehat Pak ya. Terus semok itu komes. Ya, kalau saya biasa bahasa walian memang saya sering Malang Pak. Komes, semok, bahasa walian. Terus misalnya sepeda motor ada bus rotong gitu, putabes sepatu. Nah, karena saya asli lahir besar bekerja di Malang. Terus nah ini kalau TikTok itu persilangan, jadi itik betina, entoknya jantan, tidak bisa terbalik. Karena kalau terbalik ternyata tidak jadi gitu. Kenapa kok bisa? Karena antara itik dan entok ini istilahnya kalau kita bicara ada kekerabatan satu keluarga yang dekat. Seperti halnya sapi itu kan beda bangsa tapi bisa. Sapi Brahman misalnya dengan peranakan Ongol bisa. Tapi manusia dengan singa nggak bisa, jadi sping itu hanya khayal. Hanya khayalan itu mitosnya orang Mesir. Atau pernah waktu kecil itu ada juga mitos bahwa badannya kuda tapi mukanya manusia, Sagittarius itu. Nah, saya waktu kecil tuh hati-hati nanti kalau duduk makan sambil berdiri jadi kuda, tapi kepalanya manusia gitu. Mungkin orang dulu kan ngomong jangan sampai anaknya ini makan sambil berdiri, tapi sekarang buktinya prasmanan berdiri. Nah ini sebutannya macam-macam, itik serati, berarti, togri, ritok, tongki, mandaluk, ini nama daerah. Tapi yang serati itu salah satunya yang ada di Turi Lamongan, sudah ada penelitiannya. Nah ini mohon maaf Pak ya, bukan sodomi, tetapi memang melahirkannya pakai spet insulin. Nah sekarang karena spet insulin ini agak susah beli di apotek, harus ada resep dokter, maka yang beli itu biasanya kita bawa surat dari laboratorium. Karena kan spet insulin untuk narkoba juga, untuk narkoba jadi itu agak susah. Nah jadi tujuannya apa sih? Perbaikan mutu genetik, persilangan jadi itik hibrida. Jadi itik hibrida itu dengan TikTok itu kan bobotnya semakin tambah besar kan Pak, seneng ya, harga jualnya tinggi. Kemudian satu pejantan ini bisa mengawini 5 betina dengan pengenceran, bahkan lebih. Cuma semen itik ini air maninya itu sedikit sekali, cuma 100 mikro atau 0,1 mili sekali ejakulasi. Harus latihan, harus dilatih. Mungkin Mas Ade ya, tahu dikempit biasanya ayamnya dilus-lus. Nah dikempit, nah yang kempit itu yang membuat ini kempitannya membuat cepat ejakulasi. Mohon maaf Pak ya, bahasanya memang begini. Nah terus kemudian populasi. Ya saya di Fakultas Peternakan memang ngajarnya tentang reproduksi, tapi kalau mahasiswa saya tanya macam-macam ya dibelokkan aja. Nanti ya sendiri, tidak di kelas ya.
kemudian fungsinya itu kan memungkinkan persilangan itik lain-lain, produksi telurnya juga meningkat, penggunaan jantan, jadi jantannya meliharanya tidak banyak-banyak. Selain itu menghindari ini kawin sedara. Jadi misalnya bapak mengawini cucunya itu kan sedara. Nah kalau pada manusia kawin sedara akibatnya itu sudah itu bapak minimal itu ya incest itu cacat anaknya, atau kalau dengan sepupu tuh nun sewu daya pikirnya kurang. Jadi istilahnya orang Jawa itu tell me telah mikir kalau terlalu dekat kerabatan bapak dan ibunya. Yang bagus memang orang Bita dengan orang Papua cocok pak. Misalnya wow. Nah terus lanjut Bu Aziza. Nah ini kalau kenapa kok menggunakan semen entok? Karena semen entok itu lebih encer dibandingkan dengan itik. Saya belum pernah nampung semen itik, belum pernah pak. Yang pernah ayam. Jadi ayamnya itu yang dikempit itu tadi, dilus-lus, kemudian ada tabung nampungnya. Cuma tabungnya enggak yang panjang itu mas, yang kecil kira-kira 3 cm. Karena semennya itu cuma 0,1. Terus kemudian diencerkan, pengencernya selama ini masih NaCl fisiologis. Jadi yang tabung infus itu pak yang nggak pakai gula, masih itu. Kalau misal kadang-kadang pernah juga saya menggunakan cairan infus yang sudah ada gulanya, saya encerkan 1:5. Terus saya coba lagi, pernah penelitian dengan semen entok ini 1:15 masih bisa. Cuma susah memang kita deteksi birahi itik betina itu susah. Jadi kita harus bawa jantannya mulai bertingkah, oh ini birahi. Kalau sapi kan enak, ini birahi siap kawin enak. Tapi kalau entok kan susah ya Pak ya. Itu yang gampang. Kalau ayam ya ada yang betina birahi, yang jantannya ini menari, kakinya dihentak-hentakkan itu nari, oh ini ada yang minta kawin. Cirinya gampang. Nah ini kalau pada manusia minta kawin kan harus ngomong ya. Kalau hewan kan menunjukkan ciri-ciri ahli tadi ya. Terus selanjutnya, nah ini persiapan pejantannya umur berapa? 1 tahun sampai 1,5 tahun. Bedanya entok ini bentuk penisnya seperti pil, panjang seperti pil. Jadi pejantan harus dilatih dulu. Jadi harus dilatih, dipijeti dulu, dirangsang, nggak bisa langsung. Kalau untuk penelitian, pengalaman saya untuk ngambil semen entok ini disembelih, baru diambil saluran spermanya. Kalau untuk penelitian. Tetapi kalau untuk produksi semen, apalagi jantannya bagus, kualitasnya jangan disembelih, harus dilatih saja. Mungkin nanti insya Allah kita kalau ada pertemuan lagi kan bisa latihan nanti sambung semen entok itu. Terus jadi ya memang susah lah. Susah, uangnya pemeliharaan pejantan tidak dicampur dengan induk karena apa? Bisa kawin karpe dewe nih Pak. Kardiman katanya orang Madura, karpe bibik menyaman gitu. Masuk Dik. Orang Madura mohon maaf ya. Saya pernah melihat bebek itu bentuk apa, itik itu bentuknya seperti ini. Mungkin bangsanya saya belum tahu, bagus celoteng-celoteng gitu ya. Itik persilangan, yang jelas persilangan. Kalau itik yang induk ini minimal sudah pernah bertelur sekali, sudah bisa dikawinkan. Tidak seperti sapi, begitu dia menunjukkan birahi pertama kali, itu juga tidak bisa dikawinkan, nunggu 1 siklus lagi baru dikawinkan. Nah seperti contohnya kalau manusia umur 16 tahun kan tidak mungkin dikawinkan, kan nunggu sampai 19. Nah terus induk sedang berproduksi, maksudnya menghasilkan telur. Nah ya fase layar sebaiknya memang kalau inseminasi ini induknya itu ditempatkan di kandang baterai, lebih bagusnya begitu, tidak diumbar. Kalau diumbar memang seringnya peternaknya ini berberan karena sudah diuber sendiri sama yang jantan. Memang kandang baterai yang lebih sesuai. Nah ini contohnya menggunakan elektroekjakulator. Cuma ini ada tulisannya, sebetulnya yang paling kecil itu yang seperti
itu yang digunakan untuk kelinci, itik, ayam itu yang paling kecil. Jadi mohon maaf, ini dimasukkan lewat anus atau bisa apa nih? Kloaka. Dimasukkan kloaka. Cuma masukkannya harus hati-hati karena kloaka ini istilahnya, kloaka itu kan ada 2 lubang, 1 lubang untuk air, ada 3 lubang, air mani, kencing sama untuk feses. Nah BAB, nah itu harus hati-hati memasukkannya. Kalau sapi kan enak langsung dimasukkan aja lubang untuk BAB, nanti akan terangsang dia ejakulasi. Ini listriknya kira-kira cuma 20 volt, tapi bertahap, tidak bisa saya menentukan pas 20 volt tidak. Ya pokoknya keder-keder gitu loh Pak, vibrator namanya. Kalau ya saya pernah menggunakan di Kijang, di Maliran. Kijang itu bisa, karena Kijang itu hewan liar yang dilepas ya, jadi susah. Jadi waktu itu kita tangkap 1 kijang, diikat kakinya, baru posisi dia sadar dipasangkan elektroejakulator. Tidak bisa hewan yang dipinsankan, seperti contohnya macan gitu, tidak bisa, susah. Macan. Ya, kalau macan. Kalau untuk ambil darah bisa macan, di bios bisa. Tapi kalau untuk ambil spermanya harus keadaan dia sadar. Ada tabung penanggung. Ini contohnya pada kancil. Saya susah misalnya mencari pada itik susah karena alatnya ini juga digunakan pada kancil. Nah, dimasukkan di, istilahnya kayak disodomi gitu Pak ya. Dimasukkan lewat anus. Tapi hewan itu pintar, lanjut. Hewan itu pintar Pak, bisa membedakan, oh ini hewan jantan, ini betina, bisa. Kalau bebek kan bisa ya, entok bisa. Kalau manusia sering tidak bisa. Lebih pintar hewan. Gajah aja nggak mau. Pernah malahan kalau misalnya di unggas itu pemeliharaan unggas yang diunggah itu ada sistem seperti kerajaan. Jantan yang paling kuat, nah itu dia yang mengawini betina-betina. Kijang juga begitu, kita belajarnya tuh, oh ada satu pejantan yang dominan. Nanti kalau pejantannya ini sudah tua, digantikan pejantan yang lebih muda, sistemnya gelut Pak. Harus ngalah dulu, siapa yang kalah itu nanti yang berkuasa. Sistemnya di dalam hewan tuh begitu. Tidak berlaku pada betina, ibu-ibu enggak ya, kecuali kalau yang itu kalau bebek rukun Mas, kalau manusia ya bebek entok itu rukun, walaupun pejantannya 1, padahal ya enggak kasih uang belanja, enggak kasih cakaran antara. Nah ini kualitas sperma itu ini berlaku juga pada manusia, pada semua jenis hewan. Umur itu penting, jadi antara jenis spermanya bangsanya itik dengan umur itu berpengaruh. Maaf ini yang saya gunakan ayam jantan, sebetulnya kan itik ya, atau entok. Nutrisi pakan tadi sudah dijelaskan sama Pak Irfan, nutrisi pakan itu penting sekali, terutama yang banyak mengandung protein, karena sperma ini bahan bakunya protein. Kemudian tingkat ejakulasi atau frekuensi penampungan, semakin sering ejakulasi semakin encer. Pada hewan-hewan besar, misalnya sapi, kambing, domba, itu maksimal 3 kali per minggu, tidak boleh lebih, encer nanti. Kemudian kecuali kalau mantenannya boleh tiap hari. Ora. Tapi kalau entok atau ayam atau itik, nah itu maksimal 2 kali seminggu ditampung. Jangan banyak-banyak ini. Ini hasil penelitian ejakulasi pertama itu konsentrasi spermanya populasi sampai 265 sampai 967 juta, karena sampelnya itu kental sekali, warnanya putih susu, dan kalau kita ngecek harus diecerkan dulu. Nah dosisnya itu kira-kira 0,1 semen encer dimasukkan ke betina. Nah ini
Contohnya penampungan semennya, jadi harus 2 orang, nggak bisa, ini harus berdua, tidak bisa bersatu. Berdua, satu pegang ayam, satu pegang tabung. Karena yang urut itu kan satu pegang ayam gini terus diurut, gini kan tidak bisa pegang dengan 2 tabung, jadi harus berdua. Ya. Terus sekitar nanti penampungannya 15-20 menit, karena ayam ini juga mudah stres. Misalnya sebelum penampungan hujan deras tidak kuat, sama dengan sapi. Jadi misalnya memelihara ayam atapnya seng, wah itu mudah stres sudah. Bunyi klepak-klepak itu sudah mempengaruhi kualitas semen, juga stres. Pada ayam kan mudah stres, atau jenis-jenis unggas yang lain itu stres. Itu misalnya hujan deras itu. Terus yang terbaik penampungan ini pagi hari, sebelum matahari bersinar kuat. Itu kalau di Blitar tadi saya keluar jam 8 itu sudah panas. Saya orang gunung jadi ngomongnya ya panas. Nah, saya ngomong ke Bu Aziza, wah ini Mbak mepe kasur cocok ini. Ini contoh penampungan semen itik. Ini menggunakan tabung reaksi, cuma tabung reaksinya terlalu besar, itu 15 mili. Jadi kalau misalnya untuk nampung semen ayam, tabungnya digaji paruh, jadi kira-kira tingginya cuma sekian, karena volumenya kan sedikit. Ini untuk semen itik. Nah selanjutnya ini tahapan IB pertama adalah penampungan semen. Nah jadi cuma segitu Pak, sedikit sekali semennya, 0,1. Kemudian yang kanan diinseminasikan, tapi jangan sampai salah lubang. Harus tahu ini, oh ini tempatnya vagina, ini untuk saluran kencing, saluran vagina kan termasuk saluran telur dengan saluran pencernaan. Nah ini teknik IB. Jadi misalnya dilakukan setelah itik bertelur. Jadi telurnya biar keluar dulu, baru kemudian diinseminasi. Hari kedua setelah IB tidak boleh ditetaskan karena fertilitas rendah. Terus kemudian hari ketiga setelah IB baru bisa ditetaskan. Hari keempat IB lagi, jadi selang-seling. Karena 2 hari sekali. Ya 2 hari sekali, karena pembentukan telur itu kan pada itik kan 28 jam. Jadi 26-28 tidak bisa itik itu bertelur tiap hari. 3 hari dapat 2 telur. Leres ya Pak gini? 3 hari kalau entok. Kemudian penampungan semen entok dewasa dipisahkan dengan kandang individu untuk beberapa waktu, tapi bertetangga. Harus dibatasi sekat. Kalau tidak ada sekatnya, yaitu tadi rapat sendiri-sendiri Pak nanti. Harus ada sekatnya. Ini penampungan semen entok. Kemudian entoknya perlu pemancing. Jadi kalau entok itu mau kawin, mereka menari dulu. Seperti ular juga kan gini kepalanya. Loh ya, loh itu kan tadi untuk film India gitu. Jadi gini Pak, saya tahu tuh entok aku mau suling ya. Kawin Pak. Kemudian kalau sudah terangsang ekornya dibebaskan, penisnya diarahkan ke tabung penampungan semen. Sebisa mungkin tabungnya jangan kecil, agak besar, kan ada tabung penampung semen khusus kan yang seperti contohnya es krim. Itu juga untuk manusia Mas itu kalau tabung penampung semen. Nah, ini metodenya intravagina yang banyak digunakan, disemprotkan di daerah vagina. Jadi di sekitar saluran telur. Tapi kalau pada sapi itu adalah intrauterin, berarti di dalam rahim, di dalam uterus. Nah, intravagina terus. Nah ini intrauterin ini pakai alat seperti tembak ini. Ini banyak digunakan untuk ayam, di Shopee sudah banyak dijual. Tapi balik lagi harus dilatih dulu ayamnya supaya bisa inseminasi. Ini sementara pengetahuan. Nah, kelebihannya intrauterin dengan intravagina itu dosis IB yang diberikan pas, kan ada kontraksi nanti, tapi tidak sampai semennya keluar. Titik betina tidak terlalu stres, pokoknya ya dilus-lus itu, dilus-lus supaya tidak stres. Jika ada
telur di dalam uterus. Nah ini pengalaman dulu ibu saya itu waktu kecil memelihara ayam, katanya kalau mau dikawinkan itu mohon maaf ya, jari kita dimasukkan ke dalam vagina, dicek apakah ada telur atau tidak, dicek dulu. Jangan manusia di terus nah berikutnya ini pelaksanaan IB, ini pakai spek insulin. Terus kalau speknya ini bisa digunakan lagi dengan cara setelah selesai dicuci bersih, direbus. Cuma karetnya ini tidak bisa digunakan lebih dari 5 kali speknya ini. Nah jarak itik betina dijepit dengan tangan kiri di bawah ketiak menghadap ke belakang. Kan kita perlu kan belakangnya, bukan kepalanya itik kan ya. Jadi diarahkan ya mesti kalau kita kawinkan ya bunyinya petok gitu. Nah tangan kanan menekan perut itik betina, dipijit perlahan-lahan sehingga vagina itu menonjol. Terus kemudian spermanya disemprotkan di dalam vagina atau melalui terus. Cuma ini yang perlu diperhatikan, speknya ini satu betina satu spek, jangan digunakan rombongan karena khawatirnya kalau ada penyakit kelamin nah bisa nular. Nah, ini contohnya menggunakan mikropipet. Ini kalau skala penelitian. Cuma saya kalau menggunakan mikropipet ini kan ujungnya runcing. Khawatirnya bisa melukai vaginanya si itik. Saya tidak menyarankan untuk metode ini kalau kecuali untuk laboratorium. Matur nuwun nggih, Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan belajar bareng Pak. Sepas katanya sisir ya. Saya terima kasih. Ya. Ya monggo Pak, kita belajar sama-sama Pak. Ya silakan Bapak, Ibu yang mungkin mau didirikan. Nanti rencananya akan kami buatkan modul. Iya. Nanti akan kami buatkan modul, kemudian kami kirimkan PDF-nya supaya bisa dipelajari bersama-sama. Nanti modulnya juga akan jadi satu dengan modul yang di grup UPS. Ya, di grup UPS di sana kami tentang kewirausahaan, tentang produk-produk, tapi mungkin juga bisa berguna dengan untuk sini dan malah di sini mungkin juga bisa berguna untuk di sana. Monggo. Ya Bapak Mas Madang. Ya, nyambung dari inseminasi buatan dengan Bapak dan tadi. Alangkah eloknya nanti ke depan jenengan juga dampingi teman-teman BPMK untuk IB. Proses IB ini sangat dibutuhkan teman-teman dikarenakan yang dilakukan teman-teman BPMK hari ini kan sistemnya masih karok sapi kali tunjang. Kalau anu kan bursa transfer antar pejantan yang unggul. Oh, jadi pinjam pejantan Ya. dari peternak lain. Iya. Nah di situ pun banyak kendalanya Bu. Kendalanya kandang A dan kandang B itu kan penyakitnya tidak sama. Iya. Tahu-tahu balik lagi pejantannya sakit. Kalau ada sistem IB ini, ya insya Allah pemerataan bibit unggul yang digadang-gadang PMK bisa berjalan. Kalau terus terang, kalau saya pribadi dengan tahu suguhkan ini untuk melakukan pun saya masih ngawang-ngawang Bu, belum bisa. Ya, Apa kalau nggak ada pendampingan dari tim Brawijaya, teknisnya nanti seperti apa? Kita yang menyediakan ini loh, pejantan yang akan dikembangkan. Jenengan yang ambil saingannya, jenengan lakukan pendampingan. Insya Allah nanti itu bisa berjalan lancar. Tapi kalau teman-teman nanti jenengan loloskan, lolos jual lagi. Tugas kita mendampingi. Nanti tidak karu-karuan ya, harapannya begitu. Jadi kalau kita tahu keluhan seperti ini kan nanti kita merancang untuk tahun depan seperti apa. Jadi nanti itu harapannya peternak itu dilatih untuk nampung seni.
bisa dilatih. Seperti halnya sapi itu juga tidak tergantung BB sekarang. Tetapi di desa itu diajari cara membuat semen beku, semen cair memang diajari. Harapannya nanti, jadi kalau karena semen itik ini beda dengan sapi, sebisa mungkin hari itu ditampung, hari itu juga diinseminasikan. Saya pikir kalau betina itu kalau temannya satu teriak-teriak, yang lain mesti ikut. Kalau ada yang birahi itu begitu pelaksananya kalau pada itik. Nah terus kemudian kalau yang masalah yang unggul itu nanti kita minta bantuan dari BPMK ini. Oh ini ternak yang unggul, kita latihan menampung dulu, kemudian latihan processing semennya, pengenceran, terus kemudian baru latihan IB-nya. Jadi tahapannya begitu. Nah, memang kalau ngomong itu gampang, laksanaannya pusing. Karena seringkali kenapa kualitasnya entok ini menurun, ternyata kawin sedarah tadi. Inces istilahnya kalau manusia. Ya, Mas Tono, Mas Madam, mudah-mudahan kita bisa merealisasi. Ya nanti kalau ada kegiatan kita bisa masukkan itu. Ya, jadi mungkin gini, Bapak-bapak, Ibu, jadi kan kami ini dari Brawijaya untuk tahun ini sudah berakhir ya Desember ini programnya. Nah, untuk menyambung ke mungkin insya Allah April Mei ya. April Mei itu kami akan mengajukan kembali program seperti ini dan semoga disetujui oleh universitas. Nah, jadi antara bulan Desember sampai April ini kami sebetulnya membutuhkan masukan gitu. Program apa yang dibutuhkan untuk kita sehingga judul yang akan kita ajukan ke universitas itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Makanya kami membutuhkan WhatsApp group atau kemudian membutuhkan komunikasi yang intens itu karena kami ingin ada masukan judul apa kira-kira atau proyek apa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu. Kalau kami tidak ingin kami mengajukan sebuah program terus ternyata waktu kami gini ngapain gitu kan, terus nggak butuh gitu. Kita nanti ngapain kesini gitu Mbak? Atau dia ngobrol sama saya berdua. Ya monggo. Jadi untuk menyambung ke program tahun berikutnya seperti IB dan sebagainya itu kami juga sebetulnya kan belum tahu judul apa. Kami harus ada masukan dari kegiatannya. Iya. Kalau kegiatannya insya Allah sudah ada skemanya, tapi kan untuk judulnya itu apa? Temanya itu kami butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Makanya kami butuh komunikasi dua arah dan sebagainya. Iya. Semoga kalau ada lagi Mas Hendri. Nanti insya Allah ini kan akan kami jadikan satu buku karena kami sudah ada beberapa ya, mungkin ada sekitar 8 atau 8 materi. Nanti kami akan jadikan satu buku, kemudian kita akan terbitkan karena kami sendiri sudah bisa mempublikasi sendiri. Kami punya penerbitan. Ya, kami punya penerbitan sendiri. Jadi nanti akan kita ISBN-kan dan kemudian akan insya Allah kita kirimkan ke sini filenya dan ke operasi. Bapak dan Ibu Rica stop. Kalau Rica ini nggak tahu ibu ini, saya juga menunggu. Kalau memang serius, ya saya akan mengajukan gitu. Kalau misalnya memang diinginkan serius, ya mungkin diajukan ya. Bisa. Tahun depan nih Bu Ahadian pentol jamur kita sih. Saya sendiri belum punya, tapi mungkin kita juga ada di saluran satu. Di Baluran Banyuwangi. Sapi itu Bondo. Taman Nasional Baluran. Itu tentang sapi PO sapi putih. Wah itu malah populasinya katakan peternaknya orang Madura Pak. Dan kita susah sekali mengenalkan teknologi. Lebih mudah di orang Blitar. Karena orang Madura itu pegang adatnya lebih kuat. Jadi pendekatannya memang harus ke misalnya tokoh yang berpengaruh, tokoh agama, kalau ada Pak Ustadz biasanya. Kalau kiainya ngomong A ya sudah, yang lain sampai tahu. Karena itu kami mulai 2017 itu belum sampai sekarang masih dirayu. Ya. Dirayu untuk mau bikin pakan fermentasi itu masih merayu Mas ya. Kemarin sudah mulai mau cuman ya gitu lah. Iya. Umet memang. Memang agak mumet kalau penyuluhan di sana. Jangan lupa apa di sana itu
depan. Oke. Bu mau tanya Bu. Gini Bu. Gini Bu, untuk pengaplikasiannya inseminasi tadi kan di Indo kan belum ada yang pernah kan Bu. Iya. Lah itu kita buat takarannya kayak seandainya kita bisa ngambil sperma kan Bu. Terus kita itu ngambil untuk campurannya itu berapa Bu yang kita sekali masukkan ke indukan itu? Ada ejakulasi berapa ekor? Kali ejakulasi kemarin saya nyoba pertama 1:5 itu masih kental Mas. Jadi 1 bagian air mani, 4 bagian pengencer. Oh gitu Bu. Iya, atau saya pernah yang efektif itu ke entok 1:10. Jadi misalnya 0,1 mili semen entok berarti 0,9 mili pengencernya. Terus untuk pemberian spermanya ke nganunya Bu, ke induknya itu Bu. Untuk berapa ekor itu? Itu untuk 10 ekor. Kalau pengenceran 10 kali 10 ekor, masing-masing ya 0,1 untuk satu induk gitu Bu. Ya, satu individu. Itu spermanya udah banyak itu. Terus itu gimana Bu? Kan kalau untuk apa cuma sekali gitu Bu? Enggak, itu tadi sudah di penjelasannya ini 2 hari sekali. Oh berarti kita setiap 2 hari sekali, kalau untuk induk kita suntik lagi gitu Bu? Oh iya. Jadi enggak kawin alam kan Umur spermanya itu kan terbatas kalau ayam. Kalau lebih dari 2 hari spermanya mati. Oh gitu Bu. Itu Pak. Ini harus ditambahkan lagi supaya Terus ini recordingnya dicatat kapan kawin, menggunakan pejantannya miliknya siapa. Iya, jadi penting untuk melakukan recording yang disiplin. Catat di tanggal ini bejantan yang mana, kemudian betina yang mana, itu perlu. Iya. Terus ini anaknya siapa? Anaknya berapa? Siapa? Nah, soalnya kan bisa kawin sama bapaknya sendiri nanti. Iya. Atau sama sepupunya ya. Iya. Kalau sepupu masih jauh. Kalau soalnya yang ibu kakek dengan cucu itu yang sifat jeleknya. Kami itu pernah penyuluhan di Wonosari. Wonosari itu penyuluhan kambing. Iya. Jadi di sana itu orangnya cuek banget ya. Pengenannya cuek banget. Jadi dia enggak peduli ini kawin sama siapa. Jadi pejantan tuh cuma berapa untuk ini. Akhirnya mereka punya ini apa? Anaknya itu banyak yang cacat, ada yang enggak ada bulunya, terus itu matinya itu lahir sudah mati gitu, jadi banyak yang cacat. Nah, waktu kami ke sana itu kami tanyakan tuh mereka ngotot gini, ini karena kalau apa gerhana bulan itu betinanya nggak dibangunin katanya gitu. Ya sudah uangnya memang susah untuk dikasih tahu, susah banget. Jadi saya bilang kami ya bejantannya ditukar-tukar, soalnya kalau dari desa lain gitu ditukar-tukar. Itu mereka enggak, ini karena kalau ada gerhana bulan nggak dibangunkan apa yang betina kambing betina itu. Nah itu untuk mengubah itu juga susah gitu loh. Ya saya kira insya Allah di sini mungkin lebih mudah ya. Jadi harus dicatat gitu. Memang unik-unik. Dan saya Bu, ini selama pengalaman bapak-bapak dan ibu beternak itu ada kendala enggak? Kulitnya tipis itu di kulit telurnya. Wonten Pak ikan tipis. Ada Bu. Hijau-hijau nggih. Kata Pak. Enggak, cuma sebagian aja, 1-2 gitu Bu. Oh enggak banyak. Kalau yang saya temui di Bebek tempatnya Pak Azadi itu banyak. Kadang ada yang kasar itu bagaimana? Kasar itu berarti pakannya kurang itu kalsium fosfornya itu Pak yang kurang. Oh, Bisa yang warnanya seperti telur bebek itu ada kebiruan. kalau kebiruan itu sudah genetik, maksudnya dari mbah-mbahnya telurnya warnanya biru Tapi putih. hampir semua. Iya. Ada cuma satu sekat dua sekat ya. Semuanya seperti itu. Iya berarti Apa faktor pakan juga bisa ya Pak Irfan ya. Faktor pakan tapi genetik itu. Genetik lebih banyak. Kalau pakan itu lebih ke warna kuning. Kalau warna cangkang itu genetik masih dibawakan. Ya ayam juga gitu, ada yang coklat, ada yang putih kan. Cuman ketika menu makanannya dirubah, itu warnanya juga tidak seperti itu lagi. Jadi faktor pakan juga ada zat Saya lebih ke ini, nggak tahu juga sih. Kemarin sudah ada ditanyakan, lupa tadi. Apa tuh? Yang mengapa warnanya biru tuh?
secara genetik. Kalau di Mekah itu, di Mekah nggak ada telur coklat itu. Yang putih semua, kalau yang telur ayam di Mekah putih semua. Impor kayaknya Pak dari itu negara sekitarnya. Kalau Ya memang karena sendiri, jadi karena kita itu biasa kita itu apa telur itu disukai yang biru ya untuk telur bebek, sehingga peternak cenderung membudidayakan yang warna biru gitu. Kalau telur bebeknya warna putih itu kadang orang Kalau misalnya pakannya berubah, warnanya berubah, ya, itu pakan itu akan memunculkan sifatnya itu. Tapi kalau pakannya nggak ada, dia nggak akan muncul gitu loh. Tapi tetap kalau menurut saya itu lebih banyak ke genetik dibandingkan ke pakannya. Ya. Ribon Mas Hendri, Pak ini guru. Cikgu. Pak, Ya, ya kembali dari yang dulu saya tanyakan ke tenaga peternakan, ya saya pribadi belum menyampaikan ini pertanyaannya. Jadi kan kalau meter itu ada masa jeda untuk produksi telur. Apakah tidak bisa dibuat seperti BBM menurut bisa menghasilkan telur untuk produksi? Karena kalau hasilnya seperti ini, misalnya produksi telur mengerami, terus ada waktu lagi kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu, terus produksi lagi, ya kemungkinan besar untuk beralih ke peternakan keberatan. Jadi sistemnya harus tetap budidaya. Nah, untuk fase yang besar, kemungkinan besar sifat pengeraman telur itu agak sedikit dihilangkan atau bahkan dihilangkan biar bisa berproduksi telur itu bisa pada. ya, tadi saya ngobrol sama Pak Budi ya tentang itu ya. Kalau induknya masih induk yang baru, kita bisa kondisikan supaya sifat pengeramnya itu berkurang. Ya, jadi misalnya minggu lalu udah pernah saya ini kan, misalnya telurnya itu jangan dibiarkan semuanya di tempat nestnya itu. Jadi sisakan satu aja tanggal, karena menurut saya telur yang baik untuk kita sekarang itu umurnya tidak lebih dari 7 hari. Tuh. Ya, ini untuk menghilangkan sifat mengeramnya itu. Ya, nah yang mempengaruhi daripada mengeram itu ada namanya pituitary gland di sekitar kepalanya itu yang harus didinginkan lah katakan begitu supaya mengeramnya itu hilang. Nah itu biasanya dicelupkan kepalanya, ya. Jadi nggak lama ya, pokoknya supaya dingin itu akan hilang ininya, ya. Nah yang masalah itu kalau induknya itu sudah agak tua, dia sudah mengalami beberapa kali fase mengeram sebelumnya, itu yang agak menghilangkan daya keramnya itu karena sudah berapa kali gitu. Tapi kalau induknya masih awal-awal, masih umur 8-9 bulan, saya pikir akan lebih mudah. Karena itu alamiah sifat itu, ya. Menghilangkannya juga pada titiknya tidak tiba-tiba, pasti ada adaptasi dulu, gitu. Sehingga sampai sekarang itu dia daya keramnya sudah hilang. Gitu. Memang entok ini kan masih saya pikir bukunya juga nggak banyak, saya cari buku. Karena entok ini termasuk unggas yang nggak banyak lah, ya apalagi di Indonesia ini tidak banyak gitu, ya. Jadi saya pikir kalau induknya masih awal-awal, saya pikir bisa, ya. Tapi kalau sudah induknya sudah berapa kali mengerami, itu memang perlu waktu gitu. Mungkin seperti tadi Pak Budi bilang, ya. Kalau dia tidak boleh ngeram, dia turun nggak mau bertelur lagi gitu, ya kan? Untuk merangsang itu perlu lagi pakan yang bagus lagi dan sebagainya. Mungkin tahapan itu akan terjadi gitu, Mas Badar. Jadi mungkin kalau mau diarahkan ke sana, ya dari awal diciptakan kondisinya seperti itu. Jadi telurnya itu jangan dibiarkan semua di nestnya, di sarangnya. Cukup sisakan satu saja. Yang lainnya kita bawa ke kulkas atau karena nanti awet. Menurut saya gitu. Bu, tanya. Ya, Yang
ini bukan pertanyaan tapi cuma sekedar usulan, mungkin bisa dibahas untuk pertemuan yang akan datang. Ini kalau bisa di peternakan itu ada peneliti soal untuk pencegahan penyakit. Kalau mungkin kalau di ayam itu kan udah ada program-programnya. Kalau umur sekian, misal untuk pencegahan virus pakai vaksin ND, terus umur sekian NDIB, umur sekian guru gitu. Ya memang bagus usulnya, usulannya. Cuma yang harus dilakukan vaksin. Ya kalau vaksin semua Mas. Nggak boleh sampai vaksin tetangganya enggak, itu nggak bisa. Itu percuma sampai vaksin. Terus terang aja Mas. Ya, jadi kalau kelompok ini kompak, vaksin semua. Jangan sampai nanti ada yang nggak mau gitu loh. Nanti yang nggak mau itu masuknya lewat sana penyakit itu. Ya. Gitu loh. Makanya ya itulah perlunya kita berkumpul ya bersama-sama supaya apa yang dilakukan itu semuanya paham bahwa ini untuk kebaikan, untuk mencegah penyakit itu. Jadi saya setuju dengan usulan Mas. Iya ada. Cuma kalau mau vaksin semua, ya kan ada yang nggak mau dengan kepercayaan atau apa. Saya jadi bingung gitu hadapinya ya. Kalau saya paksa ya apa dasarnya mau paksa ya? Makanya harus dilakukan secara bersama-sama, itu yang penting. Kalau saya kan teknisnya Mas ya. Jadi betul Mas saya. Jadi harus dilakukan secara bersama. Bisa. Jadi umur berapa hari, kemudian diulang lagi 2 minggu, diulang lagi 2 bulan misalnya. Bisa gitu. Ya. Gitu. Ya Pak, silakan Pak. Nah, bukan mau tanya yang perkawinan saudara tadi. Oke. Itu mulai dari satu peranakan, maksudnya saudara itu sudah masuk perkawinan saudara ya? Kalau misal yang maksudnya saudara itu begini, misalnya BPA kawin, BPA ini jantan, BPB betina. Ini lain apa? Lain tata, misalnya enggak satu peranakan gitu, enggak apa-apa. Terus kemudian hasilnya itu maksudnya itu beda induk itu loh. Bukan saudara. Segini loh, kalau lahir Januari, berapa Januari, satunya berapa Maret itu satu saudara enggak? Saudara ada satu induk dan satu jantan. Kalau beda induk, Beda bukan, tidak apa-apa di sana. Satu pejantan beda induk bagaimana? Saudara tiri. Maksudnya saudara Masih saudara itu, tapi kalau generasi pertama tidak masalah. Generasi tuh misalnya ki wis mulai keluar nanti anaknya metu sing cacat iku. saudara tiri bukan nano. Anu saya boleh, bukan saudara tiri. Satu bapak Bisa, tapi nanti sifatnya Udah dihindari lah. kedua dihindari kalau anu ya kan. Bisa, tapi pasti ada yang cacat. Oh gitu. Berarti itu mending tidak ya, ini berarti satu. Udah, Iya. ya bukan makhluk. Maksudku itu anu ya. Ya, tapi itu sering terjadi di peternak itu yang sepupu. Makanya dicatat ya. Iya. Mungkin kudu dikatakan baru Makanya kan pencatatan itu penting rekor apa oh pencatatan. sering sih kalau tahu gitu. Iya. Ya. 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 Oke, orang ini semua Mas. Bu Eni, Bu Eni, sampun Bu. Hari-hari sampun Bu. dari pojok nih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, sesi pertanyaan selesai. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan pertemuan kita yang ini bermanfaat. Amin. Dari kita semua, namanya untuk pengembangan kelompok PPMK ke depan. Kan untuk capaian suatu yang ke arah ini perlu proses, dan itu proses itu perlu ketelatenan, perlu perjuangan, perlu semangat juga. Ini kira-kira lihat masih semangat Pak? Semangat Bu. Mengembangkan kelompok
menjadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah juga ada dukungan dari program Dokar dari Bapak Ibu dosen Indra Jaya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan serta tim, bahwa setelah ini dengan mungkin lebih bagus membuat grup WA gitu ya. Jadi harapannya adanya grup WA itu menjadi jembatan apapun ketika dengan ingin komunikasi atau hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ide, inisiatif, meskipun kita tidak harus bertemu tatap muka, tapi kita masih bisa berkomunikasi. Kita juga mau Zoom, pakai Zoom. Oh, kita punya Zoom linknya, jadi kita yang ngirim linknya. Silakan. Makanya saya perlu disepakati hari dan jam berapa yang bapak-bapak bisa hadir gitu. Sebaiknya semuanya gitu. Biasanya ini kalau Hari apa? sebagian ada yang kerja gitu ya. Malam ya nggak apa-apa, cuma sejam, setengah jam, 1 jam aja. Ini di WA group juga ketika jadwal waktunya Zoom. Nah, sepakat itu juga hari apa, kalau waktunya malam jam berapa gitu. Atau mungkin kita putusin sekarang untuk pagi. Kalau Zoom-nya kita punya. Oh, nggak tahu. Ya, jadi kita yang buat. Oh, gitu. Tinggal nanti kesepakatan hari apa kita setel nanti jam. Tapi kira-kira kalau misalnya lewat Zoom itu biasanya kan memerlukan kuota paket data yang lumayan ya. Kira-kira Bapak Ibu banyak ya yang antusias untuk bisa bergabung nanti di Zoom. Ya, satu HP berlima kan bisa. Iya. Nggak usah satu orang lagi. Misalnya yang deket-deketan itu satu orang aja didengarkan 5 orang itu. Nah, saya jadi di warkop, tapi juga jangan hanya gabung gitu baginya di warkop, maksudnya tetap pesan kopi sekalian ini. Kalau misalnya di jam-jam kerja, sebenarnya tempat di dinas peternakan di lantai aula yang atas kemarin itu Pak, itu bisa dipakai. Cuma ketika waktunya biasanya 1 minggu juga. Iya. Tapi yang kalau jam kerja kami yang Sama kerja. Oke, untuk mengajarkan kan. Dosen berkarya. Ya, komunikasi Bu ini. Ya, komunikasi aja dulu buat kerja. Nanti temanya seperti apa baru Ya. Yang penting disepakati ya, ada kegiatan-kegiatan yang bukan sepakat aja, nanti kalau ada ikut gitu ya. Ya, kan nanti kalau misalnya udah ada webinar yang namanya Zoom, kemudian nggak banyak yang ikut. Harapannya nanti banyak ibu juga yang ikut ya Bu ya. Bu ini karena kami nanti kan Aprilnya itu sudah mulai pembuatan proposal. Oh gitu. Kami membutuhkan masukan gitu, masukan apa yang dibutuhkan sehingga kami pas gitu, membuat prosesnya itu pas dibutuhkan. Kayak kemarin kan kami masih mengira-ngira ya, apa jadi judulnya kan mungkin tidak pas dengan apa yang dibutuhkan sama Oh gitu. Nah itu mudah-mudahan di tahun depan, karena program ini harapannya juga berlanjut gitu. Apapun bentuk kegiatan yang ini memang harapannya sesuai dengan yang pas yang dengan kebutuhan. Tentu apakah itu pas atau enggak dari penjaringan sendiri yang pas kebetulan atau satu hal topik ini kayaknya perlu mereka penjaringan yang bisa menyampaikan sesuai dengan yang kebutuhan di kelompok. Barangkali mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Karena terkait dengan mungkin ada lain, monggo Mas. Apa Sebelum bubar itu terus buat dokumentasi. Berarti yang terkait dengan untuk program Dokar tahun 2021 ini in class-nya pertemuan fisik. Mereka terakhir ya Pak ya. Terakhir. Kemudian kalau misalnya nanti ada pertemuan via Zoom, webinar atau apapun namanya atas minat. Kemudian barangkali juga ketika misalnya dalam berbudidaya dengan itik dan lain sebagainya itu ada kendala tentunya nggak apa-apa juga ya Pak ya, tetap disambung komunikasi untuk cari solusi permasalahannya. Ya, begitu acara siang hari ini pertemuan kita ini dan sekali lagi matur nuwun Pak Budi pada Pak Budi
atas rumah ya. Kasih, Pak. tinggal tempatnya sehingga kami bisa berkumpul. Kami tutup. Dan sekali lagi dari dinas peternakan DPK Kabupaten Blitar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim Zoom Golkar, Indra Jaya, dan juga Bapak Ibu semua anggota koperasi UPN. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkembang bersama. Amin. Bila kita hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.